Halo pemirsa, jumpa lagi. Sekarang saya Argo Pratomo Nugroho bersama seorang advokat muda tapi sedang melejit ini, Mas Heru. Heru siapa Mas? Heru Sulistyo. Heru Sulistyo SH. Saya dengan Mas Heru ini sebetulnya sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun mengenal beliau. Tapi sangat jarang saya menghubungi Mas Heru ini. Karena sekarang ini dia baru saja menangani sebuah kasus yang cukup menarik, makanya saya mencari dan menemui Mas Heru. Selamat berjumpa Mas Heru. Selamat berjumpa Pak Argo. Semangat Pak Argo. Baik Mas Heru, ya. Ini nama Anda sekarang ini jadi buah bibir di luar ini, makanya saya harus mendatangi Anda ini. Itu berkaitan dengan warisan Dr. Lukas Meliala ya. Ya, Seorang dokter yang cukup terkenal di Jogja juga, dan kali ini berkaitan dengan warisannya beliau. Sebetulnya yang terjadi kemarin itu seperti apa Mas Heru? kalau yang terjadi sesuai yang sudah kami sampaikan dalam press release sebelumnya. Jadi eksekusi dari pengadilan negeri ini kan melaksanakan dari putusan Mahkamah Agung nomor 3130 garis miring K garis miring 2021 Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa, jadi rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Nagan 70 itu adalah budel waris atau harta warisan yang belum dibagi waris terhadap wali warisnya dari Prof. Lukas Meliala dan Ibu Christina Pinem. Dan dalam putusan itu kenapa dilaksanakan eksekusi itu dikarenakan di dalam petitum putusan Mahkamah Agung RI tersebut pihak termohon, yaitu dalam arti ini yang bernama Dr. Andrianita Meliala, itu diharuskan keluar dari objek sengketa, sehingga saya sebagai kuasa hukum dari Dr. Adelina Meliala, Dr. Andida Meliala, dan Dr. Andreasta Meliala memohon eksekusi agar klien kami juga memperoleh hak-haknya, artinya menikmati harta warisan yang belum dibagi tersebut sehingga dapat dibagi dan dinikmati oleh klien kami. Gitu Pak. Ya. Itu awal persoalannya sebetulnya boleh secara garis besar seperti apa Mas? Kok itu bisa muncul seperti akhirnya sampai pada permohonan eksekusi segala itu? Awal persoalan itu dimulai dari klaim bahwa Dr. Andrianita itu membeli dari ayahnya, sedangkan objek jual beli itu adalah harta warisan yang seharusnya kan melibatkan seluruh ahli waris. Iya. Jadi kalau secara hukum Pak Agus juga paham, Ya. jadi Pak Agus selama ini sudah meliput di pengadilan sudah lebih 20 tahun ya. Iya. 40 tahun saya. Memahami bahwa objek waris itu kan setiap jual beli atau peralihan dalam bentuk apapun kan harus izin ahli waris yang lain. Jadi ahli waris yang lain bukan kan yang disampaikan kepada saya, dia tidak mengetahui proses jual beli itu, sehingga karena dari klien kami itu tidak mengetahui itu, klien kami digugat dengan alasan tidak mau balik nama, dan gugatan itu memohon untuk untuk pengesahan jual beli yang dilakukan antara Dr. Andrianita dengan ayahnya Prof. Lukas Meliala. Karena begitu, dalam gugatan itu pertama memang itu dikabulkan, yang kedua dikuatkan, tapi di Mahkamah Agung itu gugatan dianulir kan gitu. Dan diluruskan bahwa itu menjadi budal waris yang belum dibagi waris. Gitu Pak. Ya. Dalam eksekusi yang kemarin itu boleh dikatakan berhasil atau tidak Pak yang kemarin? Kalau dikatakan berhasil belum ya Pak. Jadi belum kalau keputusan dari pengadilan negeri kemarin menyatakan bahwa itu ditunda karena situasi yang tidak memungkinkan, dan kami tidak melakukan perlawanan apa dalam bentuk apa, cuman kami kecewa kepada pengadilan negeri, segala sesuatu yang kami diminta untuk persiapan sudah kami persiapkan, tapi senyatanya apa yang di lapangan tidak sesuai yang kami harapkan. Gitu Pak. Nah, menurut Anda itu ditundanya itu alasannya karena apa itu? Kalau yang di lapangan itu yang disampaikan oleh Pak Panitra, itu adalah kan kondisi
pihak termohon membawa massa, massa dari ormas apa yang saya tidak tahu. Ya. Dan itu jumlahnya sekira 50-an orang. Jadi personel yang dibawa oleh pengadilan negeri itu ternyata kurang dan tidak mencukupi untuk menghadapi massa tersebut, sehingga pengadilan negeri memutuskan untuk ditunda. Dan saat ini kami sudah mengajukan kembali akan dilaksanakan eksekusi. Artinya Anda membuat permohonan lagi ya? Ya. Berarti waktunya bisa lama lagi juga ini nanti? Kami harap tidak, Pak. Tidak ya? Harap tidak. Kami berharap tidak, artinya bisa segera hak-hak klien kami bisa dinikmati, bisa diperoleh oleh klien kami. Ya. Terakhir Mas Heru, Anda tentu saja kan punya harapan-harapan termasuk yang berkaitan dengan hukumnya tadi. Anda berharap itu bisa selesai dalam waktu dekat. Kalau dari sisi yang lain, harapan Anda seperti apa ini yang menyangkut klien Anda? Kalau harapan kami, Pak Bro, karena perkara ini berkaitan dengan keluarga ya, jadi hubungan darah antar para pihak. Jadi harapan kami ya kalau bisa selesai dengan damai, selesai dengan kekeluargaan, klien kami dengan pihak lawan, dalam arti adiknya yang paling bungsu itu bisa rukun kembali, sehingga bisa menjaga marwah dan nama baik orang tuanya. Ini kakak-kakak melawan adik bungsu ya? Betul. Dan itu Anda sudah menawarkan untuk istilahnya baik-baik kekeluargaan, mediasi segala itu? Kami sudah berulang kali, jadi proses mediasi sudah dilakukan, bahkan Pak Ketua Pengadilan Negeri sendiri dalam arti Pak Jawar sudah demikian rupa dengan sangat maksimal memediasi langsung. Jadi beliau turun langsung sebagai Ketua Pengadilan memediasi antara pihak yang bersengketa ini dari keluarga Meliala, dan kebetulan berhasil sebagian, dan harapannya yang sebagian lagi kami mencoba supaya itu berhasil. Oke, terima kasih Mas Heru. Nanti saya akan mengikuti perjalanan kasus Anda ini. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih apresiasinya Marco, mohon dukungannya supaya perkara bisa selesai dengan Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.